Damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, firman Tuhan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang percaya, kepercayaan. Setiap orang yang percaya pasti punya tanda-tanda yang ajaib. Apa itu tanda-tanda yang ajaib, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda bagi orang yang percaya disertai dengan yaitu mengusir setan, berbahasa-bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut tidak akan celaka, menumpangkan tangan atau meletakkan tangan kepada orang sakit menjadi sembuh. Itu Bapak Ibu Saudara yang menjadi tanda-tanda bagi orang yang percaya. Yang pertama adalah mengusir setan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah mendoakan orang yang kerasukan setan. Orangnya itu perempuan dan yang merasuki juga perempuan. Dan yang merasuki itu mengaku bahwa Ratu Herlina. Dan pada waktu itu teman saya ada yang bisa berbahasa Inggris dan bertanya, jika kamu Ratu Herlina, maka mari berbahasa Inggris dengan saya. Akhirnya berbicara dengan lancar, fasih dengan bahasa Inggris sampai lama, Bapak Ibu Saudara. Padahal yang kerasukan setan itu sekolahnya tidak tinggi dan memang tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi ketika kerasukan itu bisa berbahasa Inggris. Saya juga heran, Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah bercakap-cakap dengan teman saya dengan berbahasa Inggris yang lama, saya stop dulu. Sekarang kita tidak usah berbahasa Inggris berlanjut-lanjut, tetapi sekarang kita mau bertanya kepada kamu, hai kamu yang mengaku Ratu Herlina, sekarang kamu mau pergi tinggalkan tempat ini apa tidak? Kamu keluar dari tubuh orang ini apa tidak? Setan itu tertawa terbahak-bahak, hahaha, aku tidak mau keluar. Orang itu malah naik ke atas meja. Aku harus kamu sembah sebab aku adalah ratu. Sembahlah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya mendapatkan yaitu hikmat yang daripada Tuhan, yaitu ada firman yang masuk di dalam hati kami bahwa jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Akhirnya saya minta pamit dengan keluarganya dan saya pulang. Sampai di rumah saya berunding dengan teman-teman untuk berpuasa. Tapi pada waktu saya pamit, setan yang ada di dalam orang itu mengejek saya. Hahaha, bawalah pendoa-pendoa yang paling banyak, yaitu pendeta-pendeta, bawa ke sini besok. Kalau kamu ke sini membawa sebanyak-banyaknya orang untuk mendoakan saya tidak akan gentar. Dan setelah itu, sembahlah aku, sembahlah aku. Setan itu bilang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya diam saja. Saya pulang, sampai di rumah saya berpuasa mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore mulai sampai jam 6 sore selesai. Tapi pada waktu itu hanya 4 orang yang mampu untuk berpuasa. Akhirnya saya kembali jam 4, sudah kembali ke tempat orang yang kerasukan setan itu. Ketika saya datang, orangnya tertawa terbahak-bahak, bahkan mengejek. Kenapa cuma 4 orang? Bukankah saya menyuruh banyak-banyak orang supaya datang di sini untuk menyembah aku, katanya. Tetapi saya tidak peduli, saya harus berdoa dengan teman-teman saya. Teman saya 3, saya suruh memuji dan memuliakan Tuhan, dan saya yang berdoa. Ketika teman saya sudah memuji dan memuliakan Tuhan, saya mulai berdoa. Tuhan, kami semua telah memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah Engkau. Ketika kami menyembah Engkau, maka rohmu bekerja. Ketika kami memuji dan memuliakan Engkau, Engkau bertakhta di atas pujian. Ketika itu saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Langsung saya arahkan tangan saya kepada orang yang kerasukan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai kamu roh yang ada di dalam orang itu, yang mengaku Ratu Herlina, kamu sekarang keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya orang itu jatuh dan berteriak seperti ayam yang disembelih itu, jungkir balik. Akhirnya sadar, setelah sadar berkata, loh ada apa ini kok banyak orang, katanya.
Nah, akhirnya orang itu sembuh sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya mengusir setan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu berbahasa baru. Berbahasa baru itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Seandainya ada orang yang diinjak kakinya, akhirnya orang yang menginjak itu minta maaf. Maaf Pak, nggak sengaja saya menginjak kaki Bapak. Oh, nggak apa-apa. Akhirnya yang menginjak itu bertanya, sakit Pak? Nggak sakit. Walaupun merasa sakit, tetapi nggak bilang sakit, karena sudah mempunyai bahasa yang baru, penuh pengampunan. Akhirnya yang menginjak itu berkata demikian, Pak, minta maaf ya Pak. Ya sudah, saya maafkan. Wong dosa saya yang besar aja diampuni Tuhan, kok masa saya nggak mengampuni kamu? Ya Pak, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Itulah bahasa-bahasa yang baru, Bapak Ibu. Bukan bahasa roh. Bahasa roh juga bahasa baru, tetapi bukan setiap orang menerima bahasa roh, karena bahasa roh itu adalah kasih karunia. Tetapi orang yang mempunyai bahasa-bahasa yang lama itu seperti ini. Contohnya, peristiwa yang sama, Bapak Ibu Saudara, diinjak kakinya. Orang yang menginjak itu minta maaf kepada orang itu, Pak, minta maaf, saya sudah menginjak kaki Bapak dan saya memang tidak sengaja. Orang itu berkata, matamu di mana kamu? Lah, itu bahasa-bahasa yang lama, Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa yang lama, tetapi kalau bahasa yang baru itu lemah lembut dan penuh dengan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut bahasa-bahasa baru. Sekarang memegang ular dan minum racun maut tidak akan celaka. Itu artinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Bukannya terus mengambil baygon, mengambil tiodan diminum, karena minum racun maut tidak akan celaka. Bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti itu bisa mati. Meminum racun maut tidak akan celaka itu artinya bisa melawan mitos. Seandainya ada tanah yang angker, tanah yang penuh dengan misteri, tidak ada orang yang bisa masuk ke situ. Ibarat gawat kaliwat-liwat, jalmo moro jalmo mati. Siapa yang masuk ke situ akan mati dan tidak akan kembali. Itu namanya tanah yang gawat. Itu kita sebagai orang yang percaya bisa masuk di situ, Bapak Ibu Saudara, dan tidak ada apa-apa. Begitu pula membakar keris, membakar jimat tumbal japa mantra. Saya bukan hanya 100-200, tapi banyak sekali. Saya membakar keris, membakar akik, menghancurkan akik, bahkan membakar tumbal japa mantra, tetapi tidak ada apa-apa. Itu namanya minum racun maut, tetapi tidak akan celaka. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara konyol mengambil baygon, mengambil tiodan diminum. Tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang keempat adalah yaitu menumpangkan tangan pada orang sakit menjadi sembuh. Saya pernah mendoakan, Bapak Ibu Saudara, orang yang gagal ginjal. 4 kali saya mendoakan orang yang gagal ginjal, bahkan 5 kali kemarin itu ada juga. 5 kali mendoakan orang yang gagal ginjal. Sebagian ada yang sudah diponis oleh dokter cuci darah 2 kali seminggu. Itu menurut medis sudah tidak bisa apa-apa, tetapi ternyata didoakan bisa sembuh. Pada waktu itu kami berdoa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup mengganti ginjal orang ini menjadi baru. Dengan sepatah kata saja ginjalnya menjadi baru. Sebab di surga banyak persediaan organ tubuh manusia. Ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung, ada mata, ada telinga. Semua akan Kau berikan kepada setiap orang yang meminta kepadamu ya Tuhan. Akhirnya hari Senin kita doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ginjal orang ini menjadi baru. Akhirnya Senin kita doakan, hari Rabu dites ke dokter, ginjalnya sudah sembuh kembali, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya menumpangkan tangan kepada orang sakit menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, seandainya Bapak Ibu Saudara bertanya demikian, Pak, saya kalau tidak bisa mempunyai karunia-karunia seperti itu, tanda-tanda seperti itu, terus bagaimana Pak? Bapak Ibu Saudara, janganlah khawatir. Seandainya tidak bisa memiliki semuanya, satu aja cukup, yaitu bahasa-bahasa yang baru. Itu yang mudah, setiap orang bisa melakukannya. Bahasa-bahasa yang baru, yang dulunya bahasanya kasar, bahasanya tidak memberkati, sekarang bahasanya menjadi bahasa yang memberkati. Ketemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu, dengan kawan, langsung dipeluk, berkata, diberkatilah engkau,
Tuhan memberkati kamu dari mana kamu lama tidak berjumpa dan lain sebagainya, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Tidak seperti orang yang berbahasa-bahasa lama, ketemu langsung, kamu di mana lama nggak ketemu, tak kira kamu sudah mati, tapi ternyata kami masih hidup. Itu bahasa-bahasa yang lama, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ingin memiliki tanda-tanda, yaitu sebagai orang yang percaya, itu salah satunya harus punya. Tetapi kalau semuanya tidak punya, itu ada tanda tanya yang besar, apakah mereka itu percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalau semuanya tidak punya tanda-tanda, harusnya salah satu harus punya tanda-tanda, yaitu sebagai orang yang percaya, yaitu mengusir setan, berbahasa baru, memegang ular, minum racun maut, tidak akan celaka, menumpangkan tangan kepada orang sakit menjadi sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan sabda dan firman-Mu ya Tuhan. Marilah Tuhan, perkataan manusia boleh berhenti, tetapi firman-Mu terus berkata-kata dalam hati kami, dalam hati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, mengajar, menegur, menuntun, sehingga kami bisa melakukan, yaitu bisa percaya dengan Engkau, dan kami mendapatkan tanda-tanda yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa buat bangsa dan negara, bangsa Indonesia ini bebas dari virus corona. Bahkan kami juga berdoa kepada seluruh dunia, biarlah corona segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.